Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Selamat siang Pak Indra. Kabar saya baik dan sehat Pak Indra. Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan, sehat semuanya, bisa membuat sama murid-murid kita gitu. Oh ya, hari ini nanti Ibu Marini ada kegiatan coaching bersama Ibu Riri ya? Ya betul Pak Indra. Oke, sebelum nanti ke proses pelaksanaan coaching, kita akan sedikit ngobrol lebih dulu ya, Bu. Jadi nanti saya sebagai observer akan mengamati Ibu Marini menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, di mana di antara di dalamnya itu ada seperti apakah nanti dalam proses coaching itu Ibu Marini sudah sesuai dengan alur cerita, kemudian apakah nanti Ibu Marini juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan kemudian nanti saya juga akan mengamati bagaimana respon coach terhadap pertanyaan yang disampaikan kepada Ibu Marini. Dan jangan lupa nanti saat pelaksanaan coaching Ibu Marini memperhatikan betul prinsip-prinsip yang ada dalam coaching tersebut, seperti ada kemitraan, ya, kedua ada proses kreatif, dan yang ketiga ada lagi memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Nah, selanjutnya sedikit pertanyaan dari saya ini. Yang pertama, nanti kompetensi apa yang ingin Ibu Marini kembangkan terkait dengan proses coaching tersebut? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Ibu Marini ingin mengembangkan 3 potensi ya. Yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut yang lebih spesifik lagi untuk Ibu Marini kembangkan itu yang mana? Dari ketiga kompetensi tadi yang akan saya kembangkan lebih spesifik lagi, yang pertama yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik, jadi nanti Ibu Marini sebagai coach nanti akan mengembangkan 2 ya, yaitu tadi mendengarkan aktif dan nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach seperti itu. Nah, kira-kira nanti indikator ketercapaian atau keberhasilan dalam proses coaching tersebut apa ini? Indikator yang saya harapkan dari coaching kali ini, saya berharap coach nanti bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan coach juga bisa menemukan ide-ide untuk menyelesaikan masalah. Oke, baik, jadi saya garis bawahi dari Ibu Marini ingin indikator ketercapaiannya adalah si coaching menemukan solusi permasalahannya sendiri, jadi mampu menimbulkan atau memberikan ide-ide yang baru dari si coaching tersebut sendiri ya. Baik, jadi terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bu Marini dalam ceritanya jawab seperti ini. Nanti setelah Ibu Marini melaksanakan coaching bersama Bu Riri, kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, nanti bisa bercerita lagi seperti itu. Monggo nanti silahkan Bu Marini melaksanakan proses coaching, silahkan. Terima kasih, mungkin dari saya hanya itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Riri. Waalaikumsalam Bu Marini. Gimana kabarnya Bu Riri pada kali ini? Kabar saya alhamdulillah baik Bu. Gimana kabarnya Bu Marini sendiri? Alhamdulillah saya dalam keadaan baik dan sehat Bu Riri. Saya dengar kemarin Bu Riri akan menceritakan sesuatu kepada saya. Betul Bu Marini, saya ada kendala atau permasalahan di kelas yang saya ajar Bu. Jadi gini Bu, saya kan guru biologi kelas 11 yaitu kelas 11 1 sampai kelas 11 5. Nah, ada satu kelas yang saya ajar itu yaitu kelas 11 5 itu di situ ada permasalahan dalam pembelajaran saya Bu. Padahal saya sudah melakukan berbagai cara tapi tidak efektif seperti yang di kelas tersebut.
Jadi kalau saya tangkap dari ceritanya Bu Riri itu mengajar biologi kelas 11 ya Bu Riri. Iya betul Bu. Kelas 11 1 sampai dengan 11 5. Betul. Kebetulan di kelas 11 5 itu ada sedikit kendala dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira kendalanya yang dihadapi Bu Riri di kelas 11 5 itu apa Bu Riri? Kendala itu terutama pada sikap atau perilakunya anak-anak kelas 11 5 ya Bu ya. Yang menyebabkan berdampak pada penguasaan materi pada pelajaran saya juga Bu. Terus dari pembicaraan kita pada kali ini yang diharapkan Bu Riri apa? Saya berharap saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya yang saya hadapi tadi. Permasalahan yang dihadapi Bu Riri yang lain di kelas itu tadi berkaitan perilaku ya Bu ya, perilaku atau sikap dari siswa tadi yang kurang antusias dalam pelajaran saya yang menyebabkan tadi berdampak pada penguasaan materinya juga bermasalah. Jadi kalau menurut Bu Riri berarti kelas 11 5 itu mempunyai kualitas dalam pembelajaran yang lebih rendah dibandingkan dengan kelas-kelas yang lain. Betul Bu. Kalau dalam rentang 1 sampai dengan 10, kelas 11 5 itu masuk skala yang berapa? Kalau saya melihat tuh dia berada pada skala 5 Bu. Padahal kelas yang lain Skala 8 ya menurut saya Bu. jadi Bu Riri juga berharap kalau kelas 11 5 nanti juga mempunyai atau masuk pada skala yang ke-8 gitu ya Bu. Betul Bu Mani, saya berharap kelas 11 itu sama seperti kelas-kelas yang lain. Lalu rencana Bu Riri apa untuk mewujudkan keinginan Bu Riri supaya kelas 11 5 juga mempunyai kemampuan sama dengan kelas-kelas yang lain? Yang akan saya rencanakan itu yang pertama adalah membuat pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan Bu. Ya, saya ingin memberikan permainan karena saya melihat anak-anak di kelas tersebut suka permainan Bu. Jadi saya sisipkan permainan dan juga saya berikan ice breaking Bu dalam pelajaran saya. Mungkin selain itu masih ada lagi Bu Riri? Rencana yang lain lagi saya juga akan melakukan analisis kebutuhan belajar murid Bu yang terdiri dari gaya belajarnya, kemudian minat belajarnya dan kebutuhan belajarnya. Rencananya Bu Riri bagus sekali dan saya lihat sudah mantap untuk diterapkan di kelas tersebut. Terus kapan rencana itu akan dimulai Bu Riri? Secepatnya Bu, saya akan segera melakukan rencana tersebut. Yang pertama jelas saya akan membuat modul belajar tadi yang aman dan menyenangkan tadi. Kemudian saya akan melibatkan bagian-bagian yang lain atau pihak-pihak lain seperti sarana prasarana untuk membantu memfasilitasi gitu ya kebutuhan saya, karena tadi kan saya pakai game atau permainan tadi gitu. Kemudian yang ketiga saya juga mencari referensi dari teman-teman sejawat yang mungkin sudah melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Betul Bu Riri, untuk melakukan suatu kegiatan di sekolah supaya terlaksana dengan baik dan lancar, kita memang harus mengadakan kolaborasi dengan yang mempunyai kewenangan di situ. Tadi kan ada sarana prasarana, kemudian guru-guru yang sudah pernah mengajar dan mungkin juga melibatkan murid ya Bu. Iya betul Bu. Terus untuk mewujudkan keinginan dari Bu Riri tadi supaya kelas 11 5 nanti setara dengan kelas yang lain, komitmen Bu Riri untuk mewujudkan tadi apa Bu? Ya komitmen saya jelas saya akan selalu merancang pembelajaran yang menyenangkan Bu, memilih model-model pembelajaran yang berpusat pada murid, dan saya akan melakukan analisis kebutuhan belajar murid Bu. Saya lihat rencananya Bu Riri sudah bagus ya Bu Riri. Semoga Terima kasih, Bu Riri nanti bisa melaksanakan sesuai dengan rencana dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih Bu Malini sudah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi.
Oke Bu Riri, saya kira Bu Riri sudah menemukan masalahnya dan perbincangan pada kali ini sudah cukup ya Bu Riri ya. Sudah cukup Bu, saya sudah lega, sudah menemukan solusinya Bu. Terima kasih Bu Marlini. Sama-sama. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Indra. Bagaimana tadi hasil proses coachingnya bersama Ibu Riri? Proses coaching yang saya laksanakan dengan Bu Riri sudah berjalan dengan lancar dan menyenangkan Pak Indra, karena kami bisa berbincang-bincang dan si coach juga bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Nih, alhamdulillah ya tadi prosesnya berjalan lancar. Coach dan coach juga saling berinteraksi, suasananya menyenangkan seperti itu ya. Nah, jadi setelah melakukan observasi bersama coach, ini ada sedikit pertanyaan dari saya ya. Pertanyaan pertama yaitu apa yang sudah Ibu Marlini lakukan dalam proses coaching tersebut? Yang sudah saya lakukan pada proses coaching kali ini, saya sudah menggunakan alur Tirta, sudah ada melaksanakan tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan si coach juga sudah berhasil untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, jadi baik Bu. Jadi tadi menurut pengalaman saya sebagai observer, tadi Ibu Marlini telah berhasil ya, melaksanakan proses coaching sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu Marlini tadi sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, dan mengarahkan coach untuk merencanakan aksi, dan ada juga rasa tanggung jawab yang akan dirasakan oleh coach. Dan di sini tadi Ibu Marlini sudah fokus terhadap coach, jadi Ibu Marlini sudah melaksanakan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan tadi bagus sekali sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, jadi sehingga coach tertarik atau istilahnya idenya muncul untuk mengatasi solusinya tersebut, mengatasi masalahnya tersebut. Jadi semoga nanti coach berikutnya berjalan dengan baik Bu Marlini. Amin. Oh ya, satu lagi pertanyaan dari saya. Untuk kedepannya, kompetensi apa yang ingin Ibu Marlini kembangkan terkait dengan proses coaching tersebut? Ke depan saya ingin memperdalam Tirta untuk memperbaiki proses coaching yang berikutnya. Oke, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan Ibu Marlini adalah ingin mendalami lagi nggak alur Tirta, bagaimana nanti saat proses coaching itu berjalan, jadi mendalami lagi proses alur Tirtanya, bagaimana nanti menanya tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab seperti ya. Jadi nanti semoga Ibu Marlini kedepannya sukses, kedepannya nanti melaksanakan coaching berikutnya itu lebih sukses, lebih oke, berjalan lancar seperti itu ya. Baik, terima kasih Ibu sudah melaksanakan sesi tanya bersama saya. Terima kasih kesempatannya. Semoga nanti kita lagi bisa dipertemukan. Terima kasih Ibu Marlini. Sama-sama Pak Indra. Terima kasih.